Baik, kali ini kita bergeser ke sesi selanjutnya, ini pembacaan gelombang kita. Tapi saya ingatkan bahwa setelah ini juga kita masih akan bisa melanjutkan diskusi kita tentang keluarga dan tentu saja tentang gelombang cinta. Baik, gelombang kita malam ini akan dibacakan oleh seorang wanita. Ia bernama Ardi Susanti SPD. Ini saya bacakan singkat ya. Lahir di Ngawi 15 April 1975. Beliau seorang PNS dan alamat rumah sekarang ini di Jalan Kimangun Sakoro, Gang 1 RT 3 RW 3 Beji Boyolangu. Dan kemudian beliau saat ini juga berkantor di Jalan Patahila, Kelurahan Pangunrejo, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Sebenarnya beliau ini banyak sekali karyanya. Kalau saya lihat itu ratusan antologi yang pernah beliau bikin. Ini luar biasa sekali. Namun sepertinya makan waktu untuk saya bacakan. Nah, sekarang saya persilakan untuk Ibu Ardi Susanti membacakan Gelombang Cinta dengan judul Aku Selalu Bersamamu. Silakan Ibu Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Buya, selamat malam Mbak Alisa. Saya akan membacakan Gelombang Cinta karya Buya. Mohon izin Buya. Aku selalu bersamamu. Tidak mungkin aku akan melupakan dirimu, wahai kekasihku. Engkau selalu mendampingiku pada saat aku dalam penderitaan, dan engkau letakkan hatimu berdampingan dengan hatiku, menjadi sandaran kesedihanku. Saat ini, aku benar-benar dalam kesibukan, bukan melupakan dirimu. Memang, ketika kita sedang berjauhan, terkadang memberi peluang untuk menampilkan suasana hati yang baru, dan juga untuk mengevaluasi, mengukur kadar cinta, dan sebesar apa kerinduan yang mencengkeram jantungku. Setiap saat, aku menanti kabar beritamu. Andaikan aku punya pemancar radio khusus tentang dirimu, sehingga setiap saat aku dapat memonitor apa yang sedang engkau lakukan. Mengapa engkau melakukan itu? Bagaimana caranya engkau menyelesaikan masalah? Kapan engkau berangkat? Kapan engkau pulang? Dan sekarang engkau sedang dengan siapa? Dan seterusnya. Ketika aku dalam kesendirian seperti ini, dengan menghadapi berbagai kesulitan, baru aku merasakan betapa aku membutuhkan seorang perempuan. Hanya satu perempuan. Hanya engkau, tak perlu banyak-banyak. Sesungguhnya, aku sangat menyadari, wahai kekasihku, aku bukan lelaki terbaik di antara banyak lelaki yang engkau kenali. Modalku hanya punya hati yang baik, tidak ingin mengecewakan siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepadaku, termasuk cinta yang telah engkau berikan kepadaku. Bila engkau menginginkan percintaan kita ini abadi sampai akhir hayat, tolong, wahai kekasihku, jangan engkau ceritakan kepada siapapun. Tidak semua orang punya maksud yang baik. Tidak mungkin aku meninggalkan dirimu, karena aku sendiri pernah mengalami. Aku ditinggal sendirian pada saat aku sedang sangat membutuhkan pertolongan. Kejadian seperti ini menjadi pelajaran bagiku. Siapapun yang meninggalkan diriku sudah tidak boleh lagi bertanya tentang diriku, bertanya tentang kesehatanku, bertanya tentang apa yang sedang aku kerjakan, dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya.
Memang ketika kita memperhatikan kehidupan ini sangat menyakitkan, sehingga rasanya perlu juga pelajaran-pelajaran yang dapat membuat hati kita menjadi keras, supaya mampu bertahan menghadapi kehidupan yang keras. Sehingga terkadang pula aku mesti menjauh dari teman-teman. Namun ini bukan berarti aku tidak membutuhkan, melainkan hanya sebagai pembelajaran atas pahit getir yang aku rasakan akibat pertemanan yang terlalu berdekatan. Memang antara diriku dan nasibku ada perjanjian yang telah ditandatangani bersama sebagai kesepahaman. Aku tahu nasibku tidak bagus, tetapi nasibku juga tahu betul bahwa aku tidak tergantung pada nasibku. Aku tidak pernah mengklaim ketika mengalami kegagalan dalam hal apapun sebagai nasibku, melainkan sebagai kesalahanku. Terkadang aku merasa aneh dengan perilaku mereka teman-temanku, hanya karena aku tidak mau melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak menyukai diriku. Akibatnya, aku dimutasi. Ketika aku mampu bertahan atas kesabaran diriku, berarti aku mampu merawat harapanku. Ketika aku bersabar menghadapi perilaku teman-temanku, seperti itu adalah sebagai bukti bahwa aku tetap menghargai mereka. Akan tetapi, ketika aku bersabar dalam menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup ini, berarti di dalam hatiku masih terdapat keyakinan terhadap Tuhanku. Hanya dengan bermodal percaya diri, seekor kucing punya keberanian seperti macan. Seorang perempuan yang biasa saja akan merasa seperti paling cantik sendiri. Yang tadinya hanya impian akan menjadi kenyataan. Apakah cintaku kepadamu hanya sebuah mimpi? Otak yang panas ini karena diaktifkan terus-menerus, tidak pernah berhenti. Perlu untuk diistirahatkan sementara untuk pendinginan, baik dengan bertapa, tafakur, maupun tadabur. Sementara kita sedang berjauhan, aku memanfaatkan untuk merenung sendirian. Aku mohon engkau memakluminya. Tadinya kita sering bertanya sendiri, apakah zaman sekarang ini sudah berubah atau manusia-manusianya yang berubah? Ternyata tidak ada yang berubah, melainkan karena setelah menjalani perenungan dalam kesendirian, sehingga mata hati kita dapat melihat hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Begitulah kira-kira, wahai kekasihku, engkau akan menjadi perempuan yang kuat ketika engkau telah mengenali titik-titik lemahmu. Engkau semakin cantik ketika engkau merawat diri dan memperbaiki kekuranganmu. Dan engkau akan menjadi perempuan yang bijaksana ketika engkau mau belajar dari kesalahanmu. Oleh karena itu, sementara kita sedang berjauhan, alangkah baiknya kita memanfaatkan untuk tafakur sendirian. Nanti, setelah engkau tafakur dan sebelah mata hatimu dapat melihat, selanjutnya ketika engkau merindukan diriku, tentu bukan karena pandangan mata kepalamu, tetapi berdasarkan pandangan mata hatimu. Apabila engkau merindukan diriku karena pandangan mata kepalamu,
tentu banyak sekali lelaki yang lebih ganteng daripada diriku. Ketika engkau sudah merindukan diriku karena mata hatiku, maka di dunia ini, wahai kekasihku, tidak ada hati yang serupa. Aku ingin bercerita ke belakang pada suatu waktu kita pertama kali bertemu di suatu pesta perkawinan teman kita. Mata hatiku melihat dirimu berdiri di sebuah sudut tidak jauh dari tempat dudukku. Aku merasakan engkau berharap ada orang yang mau mengajak bercakap-cakap bersamamu. Aku tahu pandangan matamu menjelajah kemana-mana. Tetapi ketika pandangan matamu kutangkap, engkau mengelak, seolah tidak memperhatikan. Akhirnya, aku beranikan menyapa dirimu. Sejak itulah percintaan dimulai. Demikian pula sebaliknya. Wahai kekasihku, ketika engkau merasakan ada kesenangan di hatimu ketika kusapa, berarti hatimu sedang menggeliat. Tetapi setelah itu, ketika engkau merasakan sakit ketika aku sakit, engkau benar-benar telah menjadi kekasih hatiku. Selanjutnya, setelah cinta menghuni hatiku sebagai penduduk permanen, hatiku semakin gagah, perkasa. Sekalipun banyak orang yang memuji diriku, aku tidak pernah lagi ragu-ragu untuk terus melangkah sesuai dengan perintah hatiku sendiri. Aku tetap berpegang teguh dengan prinsip-prinsipku. Aku tidak peduli apapun yang terjadi, sekalipun aku terisolir harus hidup sendirian. Walau bagaimanapun, sendirian akan lebih baik daripada melawan keinginan hatiku, hanya menuruti kemauan-kemauan orang lain. Setelah ada MOU antara diriku dan nasibku, aku menjadi yakin bahwa kehati-hatianku dan kewaspadaanku tidak dapat menyelamatkan diriku dari ketentuan takdir Tuhan. Karena takdir juga diputuskan dengan sangat hati-hati sekali, termasuk dituliskan dengan akurasi yang sangat tinggi, sehingga dijamin tidak ada kesalahan sedikit pun. Supaya takdir Tuhan sesuai dengan keinginan kita, sebaiknya kita kondisikan segalanya dengan baik, sehingga kita menjadi layak untuk menerima takdir Tuhan yang baik. Mari kita mulai sejak sekarang banyak berbuat baik, sampai ketika bercakap dengan siapapun harus dengan sopan dan baik. Boleh saja bergurau atau bercanda, tetapi mesti dengan kejujuran dan menjaga perasaan. Ketika meminta sesuatu kepada siapapun, kita lakukan dengan sopan. Ketika meminta maaf atas kesalahan kita kepada siapapun, harus ada ketulusan. Akibat mutasi tugas kerja, akhirnya kita mesti berpisah untuk sementara. Rencana kita menjadi ambyar, akan tetapi rencana yang tertunda pasti lebih baik dari angan-angan yang mustahil terjadi. Hanya saja aku ingin berpesan kepadamu, wahai kekasihku, selama kita berjauhan, jangan sekali-kali memutuskan sesuatu secara terburu-buru, hanya berdasarkan pendapat dan penilaian orang. Sebab pada umumnya orang itu ketika sedang berbicara, semuanya menjadi insan idealis.
Bila engkau tidak mengambil sikap untuk dirimu sendiri, nanti kata, bagaimana penilaian orang akan menghegemoni kehidupanmu, cita-citamu, dan termasuk perasaanmu. Nanti, di penghujung kehidupanmu, akan tersadar bahwa hidupmu engkau jalani untuk orang lain, bukan untuk dirimu sendiri. Pukul 12 malam, HP berdering, SMS masuk. Isinya, penantian bagi perempuan adalah siksa. Komentar orang yang paling menyakitkan ketika aku disebut perawan tua, tidak laku dijual, stok lama, second hand, dan lain-lain. Tidak ada alasan, karena belum ada biaya. Aku tidak minta apa-apa, hanya ketulusan cintamu. Terima kasih. Hatiku terpukul keras. Aku mengerti penantian adalah siksa. Segera ku jawab. Secepatnya aku datang mengetuk pintu rumahmu. Akan tetapi, ketika aku minta izin kepada atasan, tidak diizinkan. Dengan alasan sedang banyak pekerjaan sampai rencana akan melamarmu tertunda 1 bulan. Pukul 12 malam, HP berdering, SMS masuk. Isinya, aku menantimu, tapi tak kunjung datang. Keluarga besarku telah sepakat menerima lamaran. Aku mohon maaf. Berita ini pasti menyakitkan hatimu. Sekalipun kita tidak melangkah bersama, menelusuri kehidupan ini, tetapi jiwa kita telah menyatu. Percayalah, jiwaku selalu bersamamu. Tubuhku menggigil, HP yang sedang kugenggam terjatuh tanpa kusadari. Seketika itu, semuanya menjadi gelap gulita. Terima kasih Mbak Ardi Susanti, begitu luar biasa pembacaan Gelombang Cinta dengan judul Aku Selalu Bersamamu. Saya ke Pak Tato terlebih dahulu sebelum ke yang lainnya ini, sebelum ke Buya juga. Pak Tato, Ibu Ardi Susanti ini adalah seorang wanita yang banyak menghasilkan karya-karya antologi, terutama puisi, dan juga beliau dalam event-event bacaan puisi banyak meraih prestasi. Oleh karena itu tidak heran kalau kemudian secara ekspresi, mimik, intonasi ini jadi mudah beradaptasi. Betul. Sebenarnya peristiwa-peristiwa ini seperti apa penjelasannya, Pak Tato? Iya, sekilas dulu tentang personal ya. Iya. Beliau memang sudah piawai di bidang sastra, khususnya sastra puisi. Betul. Ketika seseorang mau membaca puisi, maka dia membaca dulu teks tersebut. Betul. Kata demi kata, kalimat demi kalimat, bait demi bait. Ternyata begitu dikuasai betul oleh ibu yang satu ini. Sangat menguasai ekspresinya, bahkan menjiwai. Betul. Sebagaimana walaupun di tanah tokoh perannya seorang laki-laki, tapi ibu tadi siapa namanya, Kang? Ibu Ardi. Ibu Ardi Susanti. Ardi Susanti ini lebih menguasai seorang laki-laki, menunjukkan bahwa saya mirip laki-laki, sehingga kalimatnya, kata yang dibaca cukup sangat menjiwai. Kita menikmati dengan baik itu. Sampai ujung-ujungnya HP jatuh dan suasana gelap pun gelap gulita, pingsan tadi. Pingsan. Itu sekilas tentang Mbak tadi. Lupa lagi namanya. Mbak Ida, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Tato. Nanti Ibu Ardi juga jangan kemana-mana dan ke yang lain.